Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini Tuhan boleh memberkati kita. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur sampai hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada itu karena kemurahan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih setiamu. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah dan biarlah kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Kami berdoa ya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, ayat firman Tuhan kita hari ini terambil dari kitab Ibrani pasal yang ke-11 ayat 23 sampai 31. Ya, saya akan membacakan beberapa ayat. Ayat 23. Karena iman, maka Musa setelah ia lahir disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya, karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya dan mereka tidak takut akan perintah raja. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi bacaan kita kali ini berbicara tentang iman, ya. Ada contoh-contoh pengalaman iman yang dialami oleh umat Tuhan. Nah, kalau kita berbicara tentang iman, paling tidak kita menemukan 2 jenis iman. Iman yang pertama adalah iman yang besar. Iman yang besar adalah iman yang bisa memindahkan gunung. Ya, firman Tuhan katakan, jika engkau memiliki iman sebesar biji sesawi saja, engkau bisa memindahkan gunung itu. Nah, ini iman yang besar Bapak Ibu Saudara ya. Tapi ada juga iman yang kedua, yaitu adalah iman yang sejati. Artinya apa? Imannya sejati itu begini. Dia akan tetap beriman walaupun gunung itu tidak pindah. Nah, mungkin kita masih ingat dengan kisah ya yang di kitab Daniel ya, Sadrak, Mesak, Abednego, bagaimana mereka tetap percaya kepada Tuhan walaupun seandainya begitu ya, Tuhan tidak menolong dan tidak menyertai mereka. Mereka katakan kami tetap akan beriman, beribadah kepada Tuhan. Nah, itu adalah iman yang sejati. Artinya walaupun apa yang mungkin diharapkan, apa yang didoakan tidak terjadi, dan dia tetap percaya, itulah yang iman sejati yang ada di dalam diri kita. Dan itu yang Tuhan nyatakan di dalam pembacaan kita hari ini. Misalnya kita akan melihat bagaimana iman itu bekerja. Karena iman, maka Musa setelah lahir disembunyikan ya selama 3 bulan ini oleh orang tuanya. Orang tuanya beriman bahwa Tuhan Allah mereka yang akan menjaga, memelihara. Bahkan kalau Bapak Ibu membaca begitu ya, memperhatikan kisahnya atau misalnya di peristiwa Natal yang lalu, bagaimana waktu Musa itu ya dihanyutkan di sungai, kemudian diketemukan oleh putri Firaun. Itu adalah sebuah tindakan iman dari orang tuanya bahwa Musa akan terpelihara. Dan benar, karena iman maka Musa setelah dewasa ya, Musa akhirnya kan diasuh. Nah, namun menarik, dia menolak disebut anak putri Firaun. Dia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa ya, dengan apa yang dilakukan oleh bangsa Mesir pada saat itu. Nah, itu adalah sebuah tindakan iman Bapak Ibu Saudara ya. Nah, di lain itu juga kita melihat di sini ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ialah ia arahkan kepada upah. Nah, karena iman, maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Pertama, iman orang tuanya ya. Dia percaya Tuhan yang memberi, Tuhan yang memelihara. Dia hanyutkan itu sampai di tangan putri Firaun, kemudian dipelihara ya. Tuhan pakai memang mengizinkan peristiwa ini sampai dia dewasa. Dan setelah dewasa, dia memilih jalannya sendiri, tapi tetap dalam pimpinan Tuhan. Kalau tadi iman orang tuanya ya, beriman. Sekarang Musa, dia beriman bahwa
Tuhan yang menyelamatkan dia, Tuhan jugalah yang akan memelihara kehidupannya, sehingga dia berani meninggalkan tanah Mesir, yang walaupun pada akhirnya nanti si Musa itu disuruh kembali lagi ke tanah Mesir. Untuk apa? Membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Seperti ayat 29, karena iman maka mereka telah melintasi Laut Merah sama seperti melintasi tanah kering, sedangkan orang-orang Mesir tenggelam ketika mereka mencobanya juga. Ini satu tindakan iman. Ya, satu kata yang pernah disampaikan, kita tenang saja, Tuhan Allah yang akan berperang untuk kita. Ini adalah sebuah pernyataan iman, Bapak Ibu Saudara ya. Jadi ini penting sekali di dalam kehidupan kita. Iman itu bukan hanya sebagai pengetahuan, bukan hanya sebagai pengalaman, tetapi kita juga bisa menghidupi dan bisa dipengaruhi oleh iman kepercayaan kita. Nah, ini yang tentunya harus ada di dalam diri kita. Setelah mereka melewati itu, karena iman maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Karena iman maka Rahab perempuan sundal itu tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka, karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Semua contoh-contoh yang kita baca hari ini itu berbicara tentang iman yang bekerja di dalam kehidupan setiap orang yang percaya di dalamnya. Bagaimana dengan kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara, hari ini? Apakah Bapak Ibu sudah beriman? Apakah Bapak Ibu sudah percaya kepada Tuhan? Saya yakin percaya. Setiap kita pasti akan berkata, ya, saya sudah percaya, saya sudah beriman, dan saya sudah mengimani apa yang saya percayai. Pertanyaan yang kedua, sudahkah iman yang kita percayai, iman yang kita imani ini mempengaruhi kehidupan kita? Baik di dalam kita melayani, baik di dalam kita bekerja, baik di dalam kita membangun pernikahan, atau di dalam kita berkeluarga. Apakah iman ini juga mempengaruhi kehidupan pekerjaan kita, kehidupan pelayanan kita, kehidupan kita berkeluarga, yang tentunya akan membawa kita senantiasa hidup percaya kepada Tuhan dan mempercayakan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan? Mari Bapak Ibu Saudara, kita koreksi iman kita hari ini. Sudahkah saya sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan? Dan sudahkah saya mengimani iman yang saya imani ini? Dan sudahkah iman ini mempengaruhi kehidupan saya? Nah, kiranya Tuhan menolong kita dan memampukan kita. Ingat, iman yang besar bisa memindahkan gunung, tetapi iman yang sejati, dia akan tetap beriman walaupun gunung itu tidak pindah. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur hari ini karena Engkau boleh memberkati kami. Kami boleh diingatkan akan iman percaya kami akan Engkau. Kami sadar seringkali kami masih tergoda di dalam kehidupan ini untuk meragukan iman percaya kami kepadamu. Tapi hari ini Engkau boleh mengingatkan kami untuk kami boleh tetap beriman kepadamu, dan kami boleh mengalami iman itu, di mana iman itu juga bekerja di dalam kehidupan kami. Tuhan, terima kasih. Ini doa seru kami. Berkati jika ada di antara kami yang hari-hari ini iman kami mulai lemah. Kuatkan, teguhkan iman percaya kami, dan biarlah kami hidup di dalam kasih dan kebenaran firman-Mu. Allah Roh Kudus, kami berdoa dan memohon pimpinan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikianlah renungan kita hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.